Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Nerlanda dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial. Diferensial adalah turunan. Nah, maka langsung saja kita masuk ke definisinya, yaitu definisi dari persamaan diferensial atau yang disingkat PD adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contohnya, dy per dx plus 3xy sama dengan eksponen pangkat x. Oke. Dimana dy per dx ini adalah turunan. Nah, di dalam dy per dx, y-nya ini adalah variabel terikat. Nah, sedangkan x-nya ini adalah variabel bebas. Contoh lainnya yaitu du per dt plus dv per dt plus 3ut sama dengan 0. Nah, yang membedakan antara contoh pertama dan kedua, kalau yang kedua ini dia memiliki variabel terikat lebih dari satu, yaitu u dan v. Namun memiliki variabel bebas hanya satu, yaitu t. Lanjut ke notasi penulisan persamaan diferensial. Di dalam kalkulus, turunan itu dituliskan dalam beberapa notasi. Itu ada notasi pertama, itu notasi Leibniz, di mana ini ada dy per dx adalah turunan pertama, d kuadrat y per dx kuadrat adalah turunan kedua, d pangkat 3y per dx pangkat 3 adalah turunan ketiga, sampai seterusnya d pangkat n y per dx pangkat n. Contoh, d kuadrat x per dt kuadrat plus 16x sama dengan 0, dimana variabel tak bebas atau yang disebut variabel terikat itu adalah x, dan variabel bebas di sini adalah t. Oke, yang kedua itu notasi pangkat. Notasi pangkat. Nah, di sini ada y aksen atau turunan pertama, y double aksen, y triple aksen. Nah, y double aksen adalah turunan kedua, y triple aksen adalah turunan ketiga, dan y pangkat 4 ini adalah turunan keempat sampai seterusnya, sehingga y pangkat n. Contoh, y aksen plus 5y sama dengan eksponen x, dan y double aksen min y aksen plus 6y sama dengan 0. Yang ketiga adalah notasi dot atau titik Newton. Nah, notasi ini umumnya digunakan untuk menyatakan turunan fungsi terhadap waktu atau t. Contohnya, d kuadrat s per dt kuadrat plus 3 ds per dt sama dengan min 32. Nah, maka menjadi s dot double dot plus 3s dot sama dengan min 32. Kenapa di sini s-nya double dotnya? Karena sesuai dengan contohnya itu dia turunan kedua, makanya dia titiknya itu ada 2. Kita lanjut, 4 ini adalah notasi subscript atau variabel bebas diindikasikan dengan subscript. Contoh, d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan d kuadrat u per dt kuadrat min 2 du per dt menjadi uxx sama dengan utt min 2ut. Lanjut, klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan jenisnya. Persamaan diferensial dibagi menjadi 2, yaitu ada persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, dan yang kedua adalah persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Kalau berdasarkan ordernya, yaitu persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Oke, kita bahas yang pertama berdasarkan jenisnya. Persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation membahas tentang jika PD atau persamaan diferensial mengandung turunan biasa dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap hanya satu variabel bebas. Contohnya yaitu dy per dx plus 5y sama dengan eksponen pangkat x, dimana y ini adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Kemudian contoh kedua, d kuadrat y per dx kuadrat min dy per dx plus 6y sama dengan 0. Sama saja seperti yang di awal, dimana y-nya adalah variabel terikat dan x-nya adalah variabel bebas. Oke, lanjut kedua yaitu persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Nah, jika PD melibatkan turunan parsial dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. Contohnya itu, nah ini bedanya persamaan diferensial biasa dan parsial. Kalau parsial, dia itu pasti memiliki awalan
Do. Do itu yang di depan ini yang kayak 6 tapi kebalik itu. Ya, do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Kalau parsial, dia itu variabel terikatnya itu ada 2 dan variabel bebasnya ada 2. Itulah yang membedakan dia dengan persamaan diferensial biasa yang hanya memiliki satu variabel bebas, sedangkan parsial dia itu memiliki 2 variabel bebas atau lebih. Oke, lanjut, yaitu klasifikasi berdasarkan ordernya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan order dari suatu persamaan diferensial? Ditentukan dari order tertinggi turunan pada persamaan diferensial tersebut. Maksudnya, ordernya itu dapat kita tentukan dari turunan tertingginya. Maksudnya, nih langsung kita ke contoh. Nah, pada suku pertama, ini ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 5 dy per dx pangkat 3 min 4y sama dengan eksponen x. Nah, pada suku pertama, ini ada d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini adalah turunan kedua. Makanya ordernya adalah order kedua. Sedangkan 5 dy per dx ini adalah turunan pertama. Makanya ordernya adalah order ke-1 atau order 1. Nah, cara menentukan ordernya yaitu kita mencari dari turunan tertinggi. Nah, turunan tertinggi ini yang mana? Yang order kedua. Maka persamaan di atas atau persamaan ini dia ordernya adalah order kedua atau order 2. Oke. Baik, presentasi kali ini mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.